Aku tidak punya orang tua sepertimu, yang begitu santai. Sejujurnya anakku ini, kalau ada masalah besar atau kecil, aku khawatir banget, beneran. Oke, kalian ngobrol ya. Baju yang dibeli hari ini, aku cuci dulu. Oke, kalian ngobrol aja, aku gak ganggu. Mama, bukannya mau cuci baju ya? Iya. Iya, aku cuci dulu. Ada yang mau kamu bilang ke aku? Hari ini makasih ya, temani mama aku seharian. Ngomong-ngomong, aku transfer uang bajunya ke kamu. Buat apa? Itu kan hadiah buat kamu. Aku bisa terima uangnya. Kalau kamu merasa gak enak, balas aja hadiahnya ke aku, oke? Oke. Bu. Aku mau ambil sesuatu. Ambil apa? Ini. Aku makan setiap hari. Ngomong-ngomong, kalau mau apel, masakan hari ini banyak minyaknya, aku siapkan apel, buat hilangin rasa enak. Emma, kita minum air aja. Ngomong-ngomong Linjie. Aku mau kasih lihat sesuatu, ke sini. Lihat apa? Ini. Kamu suruh aku masuk. Sebentar, kamu tahu. Dibilang masuk ya masuk. Gadis besar gak tahu malu. Mamanya masih di luar. Malah nutup pintu. Apa-apaan ini? Linjie. Bu, penjual lab ini, dia gak mau terima retur. Menurut kamu gimana? Harus gimana nih? Kayaknya udah malam, penjualnya pasti udah tidur. Gini aja, Bu, kirimin aku linknya. Besok pagi aku bantu urus. Sudah larut. Bibi harus bertanggung jawab atas keselamatanmu. Lihatlah, King Feng ini. Sudah seharian bekerja, dia terlalu lelah untuk mengantarmu. Aku akan memanggilkan taksi untukmu. Tidak perlu, tidak apa-apa, aku akan memanggil taksi sendiri. Aku akan pulang dulu, Bibi. Tidak, bukan aku yang memanggilkan taksi. Tunggu sebentar. Tidak perlu, Bibi, aku bisa memanggil taksi sendiri. Tidak, aku harus memanggilkan taksi untukmu. Jangan terburu-buru. Bibi, aku pergi dulu. Baiklah, Linjie, kamu tidak perlu mengantarku. Aku tidak akan mengantarmu. Hati-hati ya. Aku hanya akan mengantarmu sampai sini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Awalnya aku pikir Linjie baik. Tapi setelah berinteraksi, aku merasa dia tidak baik sama sekali. Dia boros dalam pengeluaran. Dan selera belanjanya tidak bagus. Yang paling penting, dalam hal hubungan pria-wanita, dia terlalu aktif. Kamu lihat, sudah larut malam dia belum pulang. Apa yang dia lakukan? Apakah dia terlalu sembrono? Emma, menurutku setelah berinteraksi. Linjie ini orangnya baik, dia sangat aktif padaku. Dan kita punya kesamaan, aku sudah memutuskan untuk terus menjalin hubungan dengannya dengan tujuan menikah. Apa-apaan ini, nak? Apa-apaan ini? Aku bilang padamu, pernikahan ini tidak mungkin main-main. Kamu tidak bisa seperti ini. Linjie tidak cocok. Kamu harus mengevaluasinya lagi. Bukankah sebelumnya kamu yang sangat merekomendasikannya? Bukankah kamu yang bilang suka padanya? Iya, tapi Emma. Sudah larut malam. Setelah menyelesaikan cucian, kamu sebaiknya cepat pulang dan istirahat. Aku masih harus melihat bahan-bahan. Bukan, nak, dengarkan aku. Baru beberapa hari berinteraksi.
sudah berniat menikah, sungguh? Linjie ini, aku rasa tidak cocok untukmu, juga tidak cocok untuk keluarga kita. Ini sudah gelas ketigamu. Kamu tidak merasa kenyang? Guru, hari ini aku makan terlalu banyak steak, susah dicerna. Minum 1 gelas saja, yang terakhir. Kamu tadi di sini ngomong sembarangan. Aku belum menghukummu. Jangan seperti ini lagi di masa depan. Keluarga itu bukan guru. Aku tidak tahan lagi. Aku akan membantumu. Apa yang harus saya sebutkan? Tapi tadi terima kasih. Sudah selesai minum. Minum lagi. Guru. Atau kita akan menonton film. Bukankah ini ada TV? Jam berapa? Jangan lihat. Lihat saja 1, jangan buat masalah, tonton 1 untukku. Apakah aku menyakitimu? Kau tidak terluka parah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Guru. Sebenarnya, aku ingin Tinggal. Kau setuju? Garis. Jangan. Kau tinggal hanya untuk ini? Guru, aku lelah sepanjang hari. Bisakah kau membuatku santai? Tentu saja. Kau ingin menjadi kapten. Harus ada perencanaan diri untuk menjadi kapten. Aku punya rencana. Jadilah satu-satunya kopilot kerajaan Anda. Satu-satunya kepala, aturan penerbangan sipil, kau tidak tahu. Lihat di sini. Dalam satu kursus, Anda pertama-tama memiliki pemahaman yang kuat tentang teori. Setelah itu, aku akan mengatur. Kau lihat, ini baru saja. Duduk. Pasien Qiao Yuan baru berusia 10 bulan. Cacat bantalan endokardial lengkap. Ada banyak lesi serius dan telah muncul. Jika efusi perikardial tidak dapat dioperasi tepat waktu, mudah menyebabkan gagal jantung. Operasi saat ini dijadwalkan pada hari Rabu. Saya bekerja sama dengan Dr. Yang Ming dan Dr. Lin Jie. Baik. Baik, Hei, Din Gao. Yuking waktu ini. King Feng tetap stabil di Yanxi. Aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih. Anda tidak perlu berterima kasih. Terima kasih banyak. Dokter Su tetap di rumah sakit semua karena Anda. Pokoknya, saya berhutang budi pada Anda. Saya akan ingat baik-baik. Yuking. Bagaimana hubunganmu dengan King Feng belakangan ini? Ya masih begitu saja. Kami cuma kenal sekilas. Tapi sampai sekarang saya masih merasa kalian berdua sangat cocok. Mau coba lagi tidak? Dirut Gao. Saya dan Dr. Su, kami berdua cuma tetangga di apartemen para ahli. Sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa. Saya mengerti. Tapi saya tetap ingin mengungkapkan rasa terima kasih saya pada Anda. Kalau ada apa-apa yang perlu saya bantu, silakan bilang saja. Sebenarnya saya memang ada sesuatu yang ingin saya minta tolong pada Anda, yaitu ayah saya yang jantungnya sebelumnya pernah bilang tidak enak. Bisa tidak luangkan waktu untuk memeriksanya? Tentu saja bisa, dengan senang hati. Wah, bagus sekali. Terima kasih banyak.
Siapa ya? Datang, datang. Yuking datang. Lihat kamu. Kamu bilang waktu itu sudah sampai rumah. Kenapa tidak? Temui ayah ibu. Kamu sehat-sehat saja kan? Sehat kok. Ada, saya panggilkan dia. Lao Guan, Yuking datang. Cepat keluar, Lao Guan. Ayah, 2 hari lalu masih tidak mau datang. Hari ini kok mau? tidak bisa bicara baik-baik ya. Dirut Gao dari rumah sakit Yanxi berjanji akhir pekan ini akan datang memeriksa ayah. Kalian harus luangkan waktu ya. Kamu mengundang dirut rumah sakit ke rumah untuk memeriksa ayahmu. Berapa biayanya tuh? Bukan soal uang, kebetulan beberapa waktu lalu saya membantunya, jadi ini balas budi. Lao Guan, lihatlah putrimu. Sangat perhatian pada penyakitmu, sampai mengundang dirut rumah sakit ke rumah untuk memeriksamu. Jangan marah-marah terus sama putrimu. Saya sehat-sehat saja, tidak perlu diperiksa. Lihat kamu siapa sih malam-malam nongkrong terus. Bilang sakit dada susah napas juga. Sekarang keras kepala. Nggak mau periksa ya udahlah. Lagian Guan Zhenlei juga sebentar lagi nikah. Nanti punya cucu. Nggak tahu siapa yang jaga. Ya udah akhir pekan juga nggak ada kerjaan. Sembarangan nolak orang nanti, kepala rumah sakitnya tersinggungkan. Ayo. Oke Bu gitu aja ya. Baik-baik. Ayah jangan berubah ya. King Feng, maaf merepotkanmu. Mengganggu waktu istirahatmu yang berharga. Dokter Gao, Anda terlalu baik. Saya nggak nyangka Anda mau menerima permintaan pribadi saya. Menurut saya mengobati pasien. Nggak ada bedanya waktu istirahat atau kerja. Apalagi melibatkan perasaan pribadi. Bagus sekali. Berobat nggak ada bedanya urusan pribadi atau umum. Dokter Gao. Yuking. Dokter Gao, Anda datang. Halo Dokter Gao. Masuk, ayo masuk, cepat masuk. Baik, masuk silakan. Saya perkenalkan. Ini Dr. Su King Feng. Dari Departemen Bedah Jantung Rumah Sakit Yanxi. Dr. Su punya pengalaman klinis yang sangat luas. Sekarang dia adalah dokter spesialis bedah jantung terbaik kami. Mudah sekali sudah sukses begini. Saya buatkan teh dulu. Terima kasih Tante, terima kasih. Dokter Gao, Dokter Su. Terima kasih banyak sudah datang langsung. Siapa yang kurang sehat? Ayah saya. Ayah ngapain baca koran di sini ayo? Saya nggak mau dia yang periksa. Kenapa lagi kan sudah janji? Janjinya sama kepala rumah sakit yang tua bukan dia. Dokter itu susah datangnya. Bukan Susiulan itu suka pamer. Bilang anaknya ahli bedah jagoan. Biarkan anaknya periksa saya nanti dia makin sombong. Aku tidak mau dia melihat. Ayah, kamu lucu banget. Kamu ke dokter, masih peduli siapa ibunya? Gengsi lebih besar dari nyawa. Yuk, pergi. Dokter Su itu hebat. Penyakit Ziu, dia yang operasi dan sembuhkan. Lagi pula, dia lulusan doktor dari sekolah kedokteran Xiehe. Artikelnya saja sudah lebih dari 30, 11 diantaranya diterbitkan di 4 majalah kedokteran top dunia. Dan di bidang kardiovaskular, dia sudah membuat kontribusi besar. Kamu kenal dia apa? Sampai-sampai bawa-bawa chefnya. Sungguh, cepatlah. Minum teh, minum teh. Oke, kalau Direktur Gao yang rekomendasikan. Benar kan? Pasti Dokter Su juga punya kemampuan. Kalau begitu, hari ini kamu yang repot ya. Tapi hari ini, kamu jangan bilang ke ibumu. Saya dan kamu hubungan dokter pasien, tidak ada hubungannya dengan ibu saya. Ayo. Ini rekam medis dan foto röntgenmu, kan? Ayo, lengan. Oke, baik.
SIP. Pengukuran dimulai, jangan bergerak atau bicara. Ini diagnosis terakhir dari dokter. Ini juga ada. Penggukuran selesai. Tekanan darah tinggi 140. Apakah akhir-akhir ini ada rasa sesak di dada, nyeri dada, atau sulit bernapas? Ada tidak, kamu yang sakit atau saya yang sakit? Kamu kurang bicara. Kalau malam tidur, ada rasa tidak bisa bernapas. Ada juga tidak ada, kamu ini gimana sih? Saya tidak separah yang mereka bilang. Biarkan dokter yang bicara. Kamu kurang bicara. Saya akan mendengarkan jantungmu. Denyut jantung dan tekanan darah masih normal. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Lihat kan, apa yang saya bilang tadi. Kalian selalu menganggap saya orang sakit. Tapi hipertensi dan penyakit jantung koroner harus minum obat teratur, hindari makanan berlemak. Hindari rokok dan alkohol. Kalau tidak nyaman, jangan ditahan, harus segera ke rumah sakit. Dan yang paling penting, kendalikan emosi. Jaga suasana hati tetap baik. Dengar ya, jangan ada yang bikin saya marah. Sudah dengar, sudah dengar. Kendalikan emosi sendiri. Atur mindset sendiri banyak situasi. Sendiri yang cari masalah. Dokter Su. Katanya dia nggak apa-apa. Kami jadi tenang minum teh. Dirut gau kamu sama Dokter Su. Siapa yang kenal sama bagian kebidanan aku? Oke. Kamu sama anak cowok itu cepat banget ya. Anak cowok apa? Mana ada anak cowok, ayah jangan nanya sembarangan. Kok sembarangan sih? Aku tanya buat menantuku. Anakku mau nikah. Ayah lucu banget, sakit sendiri masih ingat anak. Babe cepat atau lambat pasti punya anak. Aku harus siapin dari sekarang. Dirut gau Dokter Su. Hari ini kalian libur masih datang ke rumah. Sekarang udah jam makan. Makan di rumah aja. Nggak usah repot-repot, kita mau pergi. Nggak repot kok, nggak repot makan di rumah. Ayo duduk-duduk. Oke. Yuking tolongin ibu ya. Bukan ibu duduk aja, aku yang urus. Ibu Guan duduk istirahat. Nggak boleh selalu orang tua yang urus anak. Pekerjaan rumah bisa dikerjain sama yang muda. Iya King Feng, kamu bantu Yuking. Nggak usah duduk-duduk. Aku bisa sendiri, nggak apa-apa. Tante kamar mandinya di mana? Di sini aku antar ya. Di dalam. Anda minum teh oke. Kamu masuk ngapain? Dirut suruh aku bantu. Tangan emas bedah mahal banget, kamu keluar aja. Tangan kapten juga mahal. Ada ikan aku yang masak. Kamu bisa nggak? Ada tepung nggak? Ibu tepungnya di mana? Di kap mesin. Di lemari pojok kiri atas.
Sendok. Terima kasih. Barusan Anda bilang, butuh dokter kandungan ya. Tanggalnya sudah ditentukan belum? Kalian ngobrol dulu ya, saya bantu anak. Baiklah tidak, Yuza duduk. Biarkan yang muda-muda yang urus. Biarkan mereka lebih sering berinteraksi. Ini ya benar-benar. Tanggalnya sudah ditentukan belum? Ini agak terlalu dini, tapi kita sebagai orang tua, saling mengertikan. Anda juga pernah mengalami ini. Nanti kalau anak sudah besar menikah dan punya istri, kita harus siapkan dulu kan? Bicara dulu tentang penyakitmu, ini belum jelas. Ya, saya selalu pikir ibumu merawatmu dengan baik. Kamu tidak bisa masak. Saya bisa masak hanya saja saat ibu di rumah. Saya tidak punya kesempatan untuk praktek. Coba cicipi. Tunggu sebentar. Kamu bilang Pak Zhang dan Pak Liu hari ini memuji Lei. Sangat memuji. Ya. Bilang Lei benar-benar tampil bagus. Bilang Lei mirip dengan saya tampan. Dan bilang anak ini pintar dan tahu diri. Lei, biar saya saja. Ibu tidak usah bergerak, Baby, tidak usah bergerak. Urusan kecil ini, saya bisa sendiri, kalian lakukan saja apa yang harus dilakukan. Jangan khawatir tentang saya Lei, hati-hati ya gelas dan mangkuk ini. Tumpah tidak masalah, yang penting jangan sampai kamu terluka. Tunang saja ayah. Hati-hati. Terima kasih sudah bekerja keras nak, anak yang baik. Jangan bilang saya minum ini, minuman ini, kok kepala saya agak pusing. Tidak bisa, saya harus kembali ke kamar dan Saya berbaring. bilang jangan minum terlalu banyak, lihat kamu. Senang saja. Ayah, saya bantu. Berhenti. Ada apa? Keluar. Kamu ngapain? Saya. Siapa yang menyuruhmu datang? Ini tempatmu, datang duduk di ruang tamu. Kamu. Pergi. Kamu. Pergi. Sayang, makan buah setelah makan. Enggak mau makan. Kamu harus tambah vitamin. Sudah kenyang, marah, masih mau tambah vitamin apa? Kamu marah. Aku juga marah. Kamu marah apa? Kamu marah sama siapa? Li Bei, kamu sekarang semakin nakal ya. Anggap kata-kataku angin lalu ya, sengaja melawan aku ya. Aku bilang, sekarang kamu harus menerima hukuman. Kalau tidak, kamu tidak akan ingat. Aku juga harus menerima hukuman. Aku harus menerima hukuman apa? Hukuman fisik, ulurkan tanganmu. Baiklah, ini. Aku lihat kamu mau apa. Kamu ini tangan perempuan. Bisa cuci piring. Masuk dapur, kena air dingin. Airnya dingin sekali. Airnya dingin, belum lagi sabun cuci piring. Sabun cuci piring itu isinya apa? Kamu tahu tidak? Semuanya bahan kimia. Kalau tanganmu rusak gimana? Tangan itu. Kedepannya tanpa izinku. Jangan masuk dapur, jangan cuci piring. Dengar tidak? Kamu harus jaga tanganmu baik-baik. Jaga sampai putih dan halus, baru itu aku. Tengan istriku Kwansen Li. Ayo, aku pijat tanganmu. Baiklah, aku juga oleskan tanganmu. Sayang, kamu baik sekali. Aku harus jaga diriku sendiri. Kamu juga harus jaga dirimu untukku. Kita berdua harus bersama selamanya. Aku mau tanganmu tetap halus selamanya. Tidak boleh ada keriput sama sekali.
Tante King Feng. Anda datang, King Feng mana? Dia masih belum pulang dari praktek. Dia praktek, lalu? Bagaimana kamu bisa masuk? Dia kasih kuncinya ke aku. Anak ini, kamu. Bukan, kamu juga. Dia kasih kunci ke kamu. Kenapa tidak bilang ke aku? Tiba-tiba aku masuk. Kaget setengah mati, kira ada orang jahat masuk. Tidak mungkin. Lin Jie, kamu hari ini tidak perlu kerja. Hari ini aku libur, jadi mikir. Bantu dia merapikan kamarnya. Siapkan juga makanan. Kamu yang merapikan kamarnya, ini makanan yang kamu siapkan. Roti yang kamu beli untuknya. Untuk sarapan dia. Ada juga pangsit. Untuk makan malam dia. Ada ham, ada juga daging kaleng Lin Jie. Makanan ini kalau dimakan terus-menerus tidak baik untuk kesehatan. Kamu kan dokter. Masa kamu tidak tahu hal dasar ini? Aku kira dia, tidak apa-apa, nanti barang-barang ini kita rapikan. Kamu bawa pulang saja, karena King Feng kami tidak makan makanan ini, biasanya aku memberinya. Teller segar, susu segar, bio segar, sayuran. Aku selalu beli yang segar, tidak apa-apa. Nanti kamu bawa pulang saja, itu sudah dirapikan di mana? Kamarnya? Ya kamarnya, aku lihat dulu. Aku sudah merapikan lemari pakaiannya. Baju ini kamu yang gantung. Baju ini gantungnya tidak benar. Harusnya warnanya dari terang ke gelap, dari tipis ke tebal, dari kiri ke kanan, jas ke meja, celana dalam, kamu punya tempat masing-masing. Kalau urutannya kacau, King Feng tidak bisa menemukannya, aku gantung ulang. Jangan-jangan, kamu tidak usah. Biarkan aku saja, kamu sudah merapikan di mana lagi? Toilet aku lihat dulu. Sudah dibersihkan Lin Jie. Kamu pakai toilet ya? Toilet aku, setelah kamu pakai, harusnya tutup toiletnya dibuka. Kamu kan dokter, kamu pasti tahu, ada banyak bakteri di situ. Aku tidak pernah membiarkan King Feng kami menyentuh tutup toilet itu. Kedepannya aku tahu. Apa ini? Pasta gigi ini, merek Jerman. Ini bisa melindungi gusi, teman-teman kami sangat suka pakai ini. Bagus sekali ya? Kalau begitu, kalau benar seperti yang kamu bilang, aku tidak akan buang, kamu bawa pulang saja. Karena gusi King Feng kami tidak ada masalah, dan dia selalu pakai merek lokal. Kamu sudah merapikan di mana lagi? Anda masih mendukung saya dan King Feng? Ingin saya mendukungmu? Kamu sudah lama ingin menyingkirkan saya dari permainan ini ya? Bu, Anda salah paham. Saya selalu mengikuti nasihat Anda. Hanya ingin merawatnya dengan lebih baik, sesuai dengan pesan saya. Hebat, alasan yang bagus. Lin Jie, aku selalu percaya padamu. Bagaimana kamu memperlakukan aku? Baru beberapa hari kamu sudah berubah. Di hatimu tidak ada aku tidak. Jangan bicara lagi, hanya beberapa hari ini. Setiap kata dan tindakanmu. Aku perhatikan semuanya, mengapa aku sabar sekali mengajarimu. Bagaimana kamu membalasnya? Makanan, pakaian, tempat tinggal, semuanya. Ingin semuanya sesuai keinginanmu, kamu sama sekali tidak menghormati aku. Apakah kamu lebih mengenalnya daripada aku? Apakah kamu lebih dekat dengannya? Berapa tahun kamu mengenalnya, Tante? Aku pasti tidak bisa dibandingkan dengan Anda, jangan bicara lagi. Kamu sangat mengecewakan aku. Baiklah, apa kamu? Ambil kunci ini. Letakkan kuncinya, dan juga hubunganmu dengannya. Itu juga salahku. Juga karena aku kurang pertimbangan. Aku akan mengamati kamu dengan baik. Tante, sebelumnya Anda sangat menyukaiku. Mengapa akhir-akhir ini King Feng sedikit lebih baik padaku? Anda tidak bisa menerimanya. Apakah King Feng yang mencari pacar atau Anda yang mencari pacar? Apa maksudmu? Apakah kamu merasa, di hati King Feng, posisimu lebih tinggi dariku? Aku cemburu padamu, ya? Sangat lucu, aku ibunya. Bisakah kamu dibandingkan dengan aku? Sangat konyol kamu ini.
Tante, Anda ini sakit. Kamu bilang siapa yang sakit? Sangat tidak berpendidikan. Seorang dokter perempuan. Apakah sekolahmu sia-sia? Kamu menatapku kenapa? Apakah kamu ingin memakanku? Apakah kamu merasa King Feng seharusnya tidak punya ibu seperti aku? Apakah kamu merasa sekarang kamu bisa melakukan apa saja, ya? Sangat menakutkan kamu, benar-benar menakutkan. Aku tidak menyangka kamu akan sehebat ini. Sekarang kamu benar-benar tepat waktu mengekspos dirimu. Kalau tidak aku akan menyesal. Tahu. Jangan bilang apa-apa lagi kunci. Letakkan di sini. Apa? Kalau gitu aku telepon 110. Biarkan polisi yang urus ini, oke? Sungguh menakutkan. Perempuan seperti ini belum pernah aku lihat, sangat menakutkan. Hari ini terima kasih ya. Kalian berdua kok pulang bareng? Itu Dekan Gao dan Dokter Su pergi bantu periksa ayahku. Kalian ngobrol aja, aku masuk dulu, terima kasih ya. Kamu kenapa? Aku ada hal mau bicara sama kamu. Masuk aja ngobrolnya. Keluar aja ngobrolnya. Aku nggak tahu aku ini sebenarnya. Apa yang kurang baik atau aku salah apa? Perubahan tante padaku begitu cepat. Kayak musuh aja. Minta aku langsung kasih kunci kalau nggak telepon polisi. Lin Jie. Ini alasan awalnya. Aku nggak setuju kita berdua pacaran. Apa maksudnya? Karena aku tahu nggak lama lagi mamaku bakal nggak suka sama pacarku. Anak pulang sini cepat cuci tangan. Ganti baju makan. Hari ini periksa pasien istirahat, masih periksa pasien. Ke rumah siapa? MA ke rumah Lin Jie. Apa yang terjadi? Kamu ngomong lagi anak ini. Kamu kasih kunci sama dia kok nggak bilang sama aku? Itu dia hari ini kan mau bersihin rumah. Tapi hasilnya berantakan di mana-mana. Aku kasih tahu dia beberapa hal. Tapi dia bilang aku sakit. Ya aku nggak senang dong, aku bilang kamu taruh kuncinya. Tapi dia benar-benar marah, lempar kunci terus pergi. MA. Dengan mental Lin Jie. Nggak mungkin karena kamu kasih tahu dia beberapa hal. Dia nangis kayak gitu. Dia kenapa? Dia nangis. Dia malah lari nangis sama kamu. Ini Lin Jie, bukan aku, bukan cuma kasih tahu dia beberapa hal. Apakah aku harus memukulnya atau memarahinya? Lin Jie ini ya? Dia baru kenal kamu beberapa hari. Sudah bisa mengadu domba di belakang. Lin Jie ini, aku kasih tahu kamu. Aku sudah melihat wajah aslinya. Gadis seperti ini tidak bisa dipertahankan, tidak boleh sama sekali. Kamu harus bicara dengannya, katakan padanya. Kalian berdua tidak cocok, putus saja. Hentikan sama sekali hayalannya. Sudahlah, jangan bahas dia lagi, kita makan dulu. Aku sudah kenyang. Belum makan kok sudah kenyang. Ya sudah, nanti kalau kamu lapar, kita makan lagi.
Oh ya, kamu bicara dengan Linji ya? Lagi pula dari awal kamu juga tidak mau dekat dengannya. Kamu mulai dekat karena ibu. Tapi sekarang ibu mendukung kamu untuk putus. Ibu, kamu sedang apa? Di ponsel tante-tante lain, isinya bukan foto-foto liburan ke luar negeri, atau foto-foto di karaoke atau dansa. Tapi aku, di ponselku, isinya semua foto anakku. Harapan terbesarku adalah menghabiskan seumur hidupku untuk merawat anakku dengan baik. Tujuanku hanya satu, yaitu membuat anakku hidup dengan baik. Anak, aku benar-benar merasa Linjie tidak cocok untukmu. Kalian berdua tidak lama bersama. Jadi aku pikir kamu harus putus. Kamu tidak mau putus dengan Linjie. Kamu tidak dengar kata ibu lagi. Kenapa anak? Kamu ketawa apa? Kamu dengar ibu bicara. Ibu. Aku tidak tahu. Apa ibu tahu? Ini bukan pertama kalinya. Ibu menyuruhku putus dengan orang lain. Bukan. Setiap kali seperti ini, ibu selalu gegabah memperkenalkan pacar untukku kemana-mana. Kenapa seperti ini? Karena ibu merasa ini adalah ibu yang baik. Seharusnya begini, tapi setiap kali aku dekat dengan seorang gadis, sedikit saja kamu akan mencari berbagai alasan untuk menentang. Apapun gadisnya, kamu selalu bisa menemukan kekurangan. Dan terus-menerus, tidak akan berhenti sampai semuanya hancur. Bukan. Karena sejak awal, kamu tidak bisa menerima keberadaan gadis apapun di sampingku, kamu hanya ingin mengikatku di sisimu. Nak, jangan marah. Jangan marah. Jangan marah sama sekali. Kenapa kamu bicara seperti itu kepada ibu? Ibu benar-benar tidak berpikir seperti itu. Mereka benar-benar tidak cocok untukmu. Gadis-gadis ini tidak cocok untukmu, itulah mengapa ibu menentang. Ma. Kamu tidak tahu. Kegagalan pernikahan seseorang, bagi seseorang seumur hidupnya. Pengaruhnya sebesar apa, ibu tidak ingin. Kamu mengikuti jejak ibu, nak. Ma, aku dengar kamu. Aku akan berpisah dengan Linjie. Aku sudah menjelaskan semuanya kepadanya. Aku akan berpisah dengannya, tidak masalah. Jangan. Ma, tenang saja. Tidak akan ada orang yang merebutku dari sisimu. Nak, Aku sudah memutuskan, aku bisa tidak pacaran. Aku menyerah untuk pacaran. Aku menyerah untuk menikah, bagaimana? bukan itu maksudku. Nak, aku tidak seperti itu. Nak, kamu mau kemana? Aku mau keluar sebentar, boleh? Aku tidak berpikir seperti itu. Aku ingin menjadi ibu yang baik. Nak,
Xiaobai, pagi-pagi begini, kamu di sini ngapain? Karena mau ikut makan, tentu saja dari sarapan dulu. Ini jus untukmu, bergizi dan sehat. Ikut makan memang tidak sungkan, ayo. Dokter Su. Baru selesai jaga malam. Tidak, Kamu tunggu. Kok semuanya sayuran? aku tadi di sana. Berjemur di rumput. Kau terlihat seperti tidur di rumput. Apakah Anda ingin sarapan bersama? Tidak, aku tidak lapar. Siapa yang akan memasak untukmu sekarang? Makan juga. Untuk. Terima kasih. Tidak apa-apa. Guru itu. Ayo pergi.